Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dan kami bisa merasakan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hosea pasal 14 ayat yang kedua. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu pengampunan masih tersedia bagi yang mau bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika si jahat selalu berupaya menggoda dan mengajak manusia untuk berbuat dosa dan meninggalkan Allah, sebaliknya Allah, sekalipun manusia telah berdosa dan pergi menjauh dari hadiratnya, Ia selalu mengajak manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Firman Tuhan melalui Hosea meminta umatnya untuk bertobat dan menyampaikan kata-kata penyesalan. Mereka harus mengakui bahwa asyur bukan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi dan seharusnya tidak lagi bergantung kepadanya. Jika hal itu dilakukan, Tuhan akan memulihkan dan mengasihi mereka dengan sukarela. Seruan pertobatan itu semata untuk kebaikan umatnya. Jika bertobat, Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka kembali. Ia akan datang memberikan kesegaran baru, sehingga umatnya akan kembali mereka memancarkan keindahan seperti layaknya bunga yang mekar mereka. Mereka juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertobatan itu harus dimulai dengan mengakui segala dosa di hadapannya. Pengakuan ini harus diikuti dengan tindakan yang menjauhi dosa sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan yang jujur adalah titik awal pertobatan dan bukti awal kesungguhan. Seturut janjinya, Tuhan akan memulihkan setiap orang yang mengakui dosanya dan bertobat. Selanjutnya, Tuhan akan kembali mengasihi dan menjadi sumber kehidupan umatnya. Lalu mereka akan mengalami pertumbuhan serta berkat yang melimpah. Ajakan pertobatan tersebut berlaku bagi kita semua. Kita diajak untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan dosa di hadapannya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berani dan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan dan sesama. Setelah itu, barulah memohon pengampunan dan menyatakan janji pertobatan. Mari kita mempersilahkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin kita dalam melakukan kebenaran, mengingatkan jika kita hendak melakukan kesalahan, dan memberikan kita kekuatan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Hosea 14 ayat 2-4 adalah seruan Hosea untuk bertobat. Ayat yang 5-9 adalah janji pemulihan oleh Allah. Allah harus menghukum Israel karena pelanggaran besar yang dilakukannya berulang-ulang terhadap hukum Allah. Tetapi Allah akan melakukan hal itu dengan berat hati.
Apa yang sesungguhnya ingin Allah lakukan adalah memulihkan bangsa itu dan membuatnya makmur. Pengampunan dimulai ketika kita melihat sifat merusak dari dosa dan kesia-siaan hidup tanpa Allah. Kemudian kita harus mengaku bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Satu-satunya harapan kita adalah belas kasihan Allah. Apabila kita mencari pengampunan, kita harus mengakui bahwa kita tidak layak memperolehnya, dan karena itu tidak mungkin menuntutnya. Kita harus memohon kasih dan belas kasihan Allah dan bukan keadilannya. Walaupun tidak dapat menuntut pengampunan, kita dapat yakin bahwa kita sudah menerimanya karena Allah murah hati dan penuh kasih dan ingin memulihkan kita kepadanya, sebagaimana Ia ingin memulihkan Israel. Ketika hendak kita lemah, pikiran kita bingung, dan hati nurani kita terbeban dengan kesalahan besar, kita harus mengingat bahwa Allah senantiasa mempedulikan kita. Kasih-Nya tidak mengenal batas. Apabila teman-teman dan keluarga meninggalkan kita, apabila rekan-rekan kerja tidak memahami kita, dan apabila kita lelah berbuat baik, kasih Allah tidak mengenal batas. Dia selalu ada untuk menolong kita. Mari Bapak Ibu, kita mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus berpegang teguh kepada ajaran dan perintah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih khusus firman yang sudah kembali menguatkan kami. Bapa, biarlah firman itu bukan begitu berlalu saja, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan kembali menjalani aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.